Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha'ir rahmah wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu au kama jaa fil hadis. Pertama-tama yang saya muliakan keluarga besar Mas Ridho beserta mami dan keluarganya, anak-anaknya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga semuanya, jaga keistiqomahannya, jaga iman dan amalnya, dan mudah-mudahan semua cita-citanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah, teman-teman yang terkumpul duduk di sini dalam kajian ngaji Plo, alladzina lam yuzkar ismuhum, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para jamaah semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita dan umat seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang mulia, duduknya kita di sini nih, kita ingin sama-sama berpikir, ingin sama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu mensyukuri nikmat agama. Nikmat agama adalah nikmat yang di dalamnya terkumpul semua nikmat. Nikmat kenal kepada Allah adalah nikmat yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Orang yang senantiasa mensyukuri nikmat agama, orang yang senantiasa mensyukuri nikmat iman, maka hasilnya dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un," kata Allah. Maka bergembiralah kalian atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Ternyata nikmat terbesar itu bukan dunia. Dunia itu bisa hilang. Nikmat terbesar itu bukan kesehatan. Orang sehat bisa sakit. Nikmat terbesar itu bukan banyaknya harta. Berapa banyak orang yang banyaknya harta kemudian Allah miskinkan kembali. Ternyata nikmat terbaik yang Allah berikan adalah nikmat kenal kepada Allah. Nikmat bisa mensyukuri menjadi umatnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama mengatakan, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah. Yang pertama kali wajib kita ketahui, kita syukuri adalah ketika kita menjadi orang iman. Karena pada dasarnya orang beriman tuh kalau kaya dia bahagia, dia miskin pun dia bahagia. Kenapa? Jangan sampai kita sudah punya iman merasa susah. Karena orang beriman tuh kalaupun dia susah di dunia, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadi raja selama-lamanya di surganya Allah.
Orang beriman tuh kalau dia dapat musibah sedikit aja, ya, tidaklah seorang beriman mendapatkan musibah terkena duri dan dia bersabar, maka di hadapan Allah dinaikkan derajatnya oleh Allah. Asalkan sabar. Tapi kalau seumpama dia banyak harta, dia nggak syukur, maka hartanya akan menjadi bencana untuk dirinya. Orang beriman gak punya harta, dia syukur, dia sabar. Dalam kitab Muttafaq hadis dikatakan apabila ada seorang beriman dalam hatinya menginginkan sesuatu, kemudian dia meninggal dunia, keinginannya belum terpenuhi, maka Allah akan memberikan 2 ganjaran kepadanya. Ganjaran yang pertama surga tanpa hisab, ganjaran yang kedua dia akan berjumpa dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita pengen kemauan kita diturutin apa bagaimana? Diturutin juga, masuk surga juga, kan gitu tuh. Oh ya kan, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan kita duduk di sini tuh agar senantiasa setiap hari kita hidup semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Nabi mengatakan janganlah kalian bertambah usia kalian di dunia, tetapi bobrok iman kalian. Sehingga sebaik-baiknya bekal Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu takut kepada Allah dalam keadaan apapun. Merasa diawasi Allah, merasa didengar Allah, merasa dilihat Allah. Dimanapun dalam keadaan apapun itu namanya takwa. Sehingga Nabi mengatakan orang bertakwa itu, orang beriman itu langkahnya dia akan berpikir, kira-kira Allah ridha nggak nih dengan langkah saya ini? Matanya ketika dia melihat sesuatu, dia berpikir kira-kira Allah ridha nggak nih dengan pandangan mata saya? Ketika dia beramal dengan tangannya, kira-kira Allah ridha nggak nih dengan amal yang saya buat ini? Karena setiap yang kita kerjakan semuanya tercatat, tertulis, terekam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang kelewat sedikit pun. Ngoroknya kita lagi tidur pun tercatat oleh Allah. Makanya Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah apa yang telah diperbuat oleh anak Adam, baik dia orang beriman ataupun dia orang kafir, baik dia anak kecil ataupun dia orang yang sudah renta, kalau dia beramal sesuatu baik yang buruk ataupun yang baik, semuanya tercatat di hadapan Allah. Jadi hati-hati kalau kita mau berbuat maksiat itu. Silahkan saya izinkan teman-teman bermaksiat, tapi cari tempat yang nggak dilihat oleh Allah. Ayo silakan. Boleh Mas Ridho maksiat. Mami nggak tahu, saya nggak tahu, Ustaz Adut nggak tahu inilah. Handphone mati inilah, nggak kedeteksi ya kan. Silakan. Tapi Mas, cari tempat yang nggak dilihat oleh Allah, cari tempat yang nggak ditulis oleh malaikat. Ada nggak? Nggak ada. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun antum masuk ke dalam lautan yang sangat dalam, bersembunyi di dalamnya, maka kalau antum bermaksiat tetap Allah tahu. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tujuan kita nih setiap pekan sekali duduk nih agar semakin hari bertambah keyakinan kita kepada Allah. Bistiqanihi, dengan istiqomah keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini orang-orang yang senantiasa meninggalkan kesibukan dunia kita, namanya hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah menurut bahasa artinya berpindah. Kalau dalam ilmu Al-Quran, kalau ada bahasa hijrah, maka yang paling tepat adalah berpindahnya seseorang dari tempat yang jauh dari Allah kepada tempat yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau berpindah satu tempat ke tempat yang lain, tetapi masih begitu-begitu aja, namanya bukan hijrah, namanya intiqal. Apa namanya? Intiqal. Intiqal dengan hijrah itu berbeda. Kalau hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain demi mendekatkan diri kepada Allah. Kalau intikal,
Ya kita berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi nggak ada peningkatan amal. Nah seperti itu. Maka yang dinamakan dengan hijrah, kata Rasulullah, beliau mengatakan, man wal muhajir man hajara ala ma nahallahu anhu. Yang dimaksud dengan hijrah adalah orang yang berpindah dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dari perkara-perkara yang haram. Makanya konsep yang Nabi ajarkan kepada para sahabat yang hijrah, yang pertama kali adalah tinggalkan segala sesuatu yang masih ada kaitannya dengan perkara tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya? Ya contohnya banyak sekali. Kalau seumpama kita dulu suka minum, maka hijrahnya, maka tinggalkan itu semuanya dan jangan lagi berkumpul dengan orang-orang yang suka minum. Kalau dulu kita suka main judi, maka hijrahnya secara sempurna, secara kamil, secara sempurna adalah tinggalkan perjudiannya, benci dengan judi, dan tinggalkan orang-orang yang masih ada sangkut pautnya dengan itu. Karena iman kita ini tidak sekuat imannya para sahabat. Iman kita ini iman karena keturunan. Iman kita ini iman karena suasana. Kalau suasananya baik, maka iman meningkat. Kalau suasananya pas lagi loyo, akhirnya iman juga ikut loyo. Loh jangankan teman-teman ngaji lo, para sahabat Nabi ketika di hadapan Nabi seakan-akan beliau betul-betul merindukan surga. Tapi kalau sudah keluar dari majelis Nabi, lupa lagi. Apalagi kita yang hari-hari maksiat kepada Allah, yang didengar suara-suara yang menjauhkan diri dari Allah, yang diucapkan adalah perkataan-perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia, apalagi perkara yang haram, yang sia-sia aja Nabi tinggalkan. Makanya di antara kesempurnaannya Islam adalah tarku ma la ya'nihi, meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia. Apa itu segala sesuatu yang sia-sia itu? Mohon maaf ya, main TikTok gak ada kerjaannya itu. Healing tiba-tiba di mana gitu. Tapi kalau dakwah ya nggak apa-apa. Kalau dakwah nggak apa-apa. Hati-hati, tinggalkan itu. Katanya mau hijrah. Kenapa masih berkaitan dengan perkara-perkara yang itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang betul bersungguh-sungguh dengan hijrahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar tuh yang Allah berikan tidak lain melainkan surga. Udah. Ini kok hari-hari bicaranya surga? Ya karena kita suka lupa sama surga. Kadang-kadang manusia tuh jangankan perkara akhirat, perkara dunia yang berkaitan erat dengan hubungannya suka lupa. Kunci mobil tuh suka lupa kita naruhnya di mana. Kunci motor tuh suka lupa kita. Makanya kita disebut dengan manusia. Innama summiyal insanul insan likasratin nisyan, kata para ulama. Kenapa kita disebut dengan manusia? Kita disebut dengan manusia karena banyak lupanya. Apalagi perkara akhirat. Kalau nggak dibicarakan ya nggak dapat tuh kesempurnaan akhirat. Kalau kita nggak bicara kebesaran Allah, maka nggak masuk Allah ke dalam hati kita. Makanya seorang ulama mengatakan segala sesuatu itu, teman-teman, kalau sering diulang-ulang nanti akan masuk ke dalam hati. Iya, itu burung beo. Kalau kita sering ajarin assalamualaikum, assalamualaikum, masuk dia assalamualaikum, assalamualaikum, Pak Ridho, assalamualaikum. Kenapa? Karena diajarin sama yang punya. Begitupun dengan kita. Kalau hari-hari yang kita bicarakan adalah kehebatan Allah, kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan masuk kebesaran Allah dalam hati kita. Nabi mengajarkan kepada para sahabat bagaimana pendidikan iman. Berapa tahun Nabi mengajarkan sahabat iman? 13 tahun. Ta'allamnal iman summa ta'allamnal Qur'an, kata para sahabat. Kami belajar iman sebagaimana kami belajar Al-Quran. Terus diajarkan.
13 tahun dididik oleh Rasulullah dengan perjuangan-perjuangan. Ammar radhiyallahu ta'ala anhu untuk mendapatkan iman yang sempurna rela dijemur di atas teriknya padang pasir, kemudian ditindih oleh batu yang sangat besar. Abu Jahal laknatullah alaih bilang sama Ammar, wahai Ammar, kalau kamu nggak masuk Islam, kalau kamu nggak mau kembali kepada agama nenek moyang kamu, maka ayah kamu akan saya bunuh. Oleh Abu Jahal, Yasir, ayahnya Sayyidina Ammar, dibunuh di depan kepalanya, di depan mukanya Sayyidina Ammar radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelah ayahnya wafat, syahid, dibunuh oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang zalim, Nabi lewat. Nabi nggak bisa membela apa-apa, Nabi nggak bisa menebus karena permintaan tuannya Ammar sangat besar sekali kalau untuk membebaskan Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya nggak bisa. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Ammar, wahai Ammar, tempatmu adalah surga, tempat bapakmu adalah surga. Setelah Rasulullah lewat, maka Abu Jahal memanggil lagi Ammar, wahai Ammar, kalau kamu nggak mau ikut ajaran nenek moyang kamu yang dulu, maka ibu kamu akan saya bunuh. Kemudian ibunya Sayyidina Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha, ditombak kemaluannya dengan tombak yang panas di depan anaknya. Ini loh pengorbanan para sahabat untuk mendapatkan kesempurnaan Islam. Hari ini kita nggak ada sungguh-sungguh mengamalkan agama Islam karena kita nggak tahu pengorbanan itu. Mana ini apa namanya? Isu-isu. Bagaimana cerita Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala an? Di depan wajahnya beliau, ayahnya dibunuh, ibunya ditombak dengan tombak yang sangat panas. Tapi Sayyidina Ammar masih mempertahankan agama Islamnya demi kecintaannya kepada Rasulullah. Sekarang kita mau bilang apa? Kita mau bilang apa di hadapan Allah nanti? Mus'ab bin Umair, anak orang kaya raya, ketika beliau masuk Islam, meninggalkan kota Mekah, perang Uhud beliau terbunuh, sampai-sampai di badan beliau tidak ada pakaian yang bisa menutup badan beliau ketika wafat. Padahal anak orang yang paling kaya raya di masa itu, anak orang yang paling kaya raya di masa itu. Ya kalau sekarang mungkin pakaiannya tuh bisa 200 dirham, 200 dinar. Satu kaosnya aja mungkin 40 juta, 50 juta, sendalnya 100 juta. Tapi ketika beliau hijrah meninggalkan kota Mekah, demi kesempurnaan Islam yang beliau dapatkan dari Rasulullah, maka orang tuanya mengusir dirinya. Wahai Mus'ab, kalau kamu tidak mau ikut agama bapak kamu, keluar dari tempat ini. Dia rela meninggalkan kesenangannya, dia rela meninggalkan kekayaannya, sehingga diceritakan dalam beberapa riwayat hadis, beliau syahid dalam perang Uhud, yang dulu badannya dihiasi dengan baju yang paling mahal. Ketika syahidnya, tidak ada sehelai pun yang bisa menutupi tubuhnya. Bukan berarti Allah nggak ridho sama Sayyidina Mus'ab bin Umair, bukan. Tapi pelajaran buat kita, ketika kita hijrah meninggalkan segala sesuatu yang kita cintai, maka pertama kali cobaan yang kita dapatkan adalah dari keluarga kita. Makanya Allah mengatakan, apa hasibutum annama khalaqnakum abasa am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian ingin mendapatkan surga dengan begitu aja? Mau dapat surga tapi nggak mau tahajud, mau dapat surga tapi nggak mau mengorbankan agama, gak mau meninggalkan keluarga yang sementara. Mana dapat surga seperti itu? Para sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhum, habis-habisan pengorbanannya, teman-teman. Jangan mimpi dapat surga kalau nggak mau korban dari hidup kita buat agama. Makanya seorang ulama mengatakan, bagaimana mungkin kita nanti di hadapan Allah bisa menandingi amalnya para sahabat terdahulu? Bagaimana mungkin para sahabat telinganya terpotong, matanya keluar, tangannya putus,
demi kecintaannya kepada Nabi. Pantas para sahabat mendapatkan surga. Hari ini kita umat, mudah-mudahan masuk ke dalam surga hanya mengatakan cukup dengan amin. Tidak teman-teman. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Jangan ngarep kata Allah kalau kamu pengen dapat surga tapi nggak ada pengorbanan dalam agama. Jangan main-main sama Al-Quran. Al-Quran tuh kalau kita baca tahu artinya menangis kita setiap baca. Masathumul ba'sa. Orang-orang yang mendapatkan surga tertinggi pertama Allah akan berikan kepadanya cobaan-cobaan dalam hidupnya. Bilal bin Rabah diseret oleh kuda tercepat sehingga beliau mengatakan Al-Ahad. Al-Ahad. Sayyidina Utsman bin Affan demi menegakkan agama Islam dibunuh wafatnya oleh sekelompok orang-orang yang tidak senang dengan beliau. Hari ini kita pengen masuk surga tapi nggak ada pengorbanan buat agama. Mau bilang apa kita di hadapan Rasulullah nanti? Coba. Orang-orang para sahabat hijrah meninggalkan kekayaannya, meninggalkan kesenangannya. Apa kata Sayyidina Rasulullah kepada Umar? Ya Rasulullah, aku iman kepada engkau. Kata Nabi, wahai Umar, kalau kamu ingin iman kepada saya, maka akan datang bencana yang menimpa kepada dirimu. Pertama, kamu akan diasingkan oleh keluargamu. Kedua, kamu akan kurang harta kamu. Kata Sayyidina Umar, siap ya Rasulullah, tamma imanuk, sempurna imanmu. Hari ini kita udah belajar ngaji, ketika ada teman-teman yang bilang kita so alim, ketika ada teman-teman yang mengaku kita, lu dulu juga sama loh, sakit hati. Belum kayak sahabat kita ini teman-teman. Jadi maknanya hijrah adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting teman-teman yang punya kitab Hayatus Sahabat, biar ada cinta kepada para sahabat. Ya, orang hari ini untuk nonton konser aja berani mengeluarkan uang 11 juta. Kenapa bisa begitu? Karena ada rasa cinta ke mereka. Kenapa hari ini kita nggak berani berkorban? Harta kita nggak keluarkan, waktu kita nggak mau kita korbankan. Karena kita belum ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin sering saya sampaikan, kenapa kita nggak pandai beramal, kenapa kita tidak mau siap beramal. Satu jawabannya, kita nggak butuh Allah. Iya, kita nggak butuh Allah. Belum tahu butuhnya Allah kita ini. Hari ini kita dapat kesulitan, datangnya juga ke makhluk Allah. Nggak ada bedanya kayak Firaun. Firaun itu ketika dia bermimpi dalam tidurnya, ya, bermimpi ditarik janggutnya sama bayi Bani Israel, maka dia mengumpulkan dukun-dukun, katanya Tuhan, tapi masih percaya sama dukun. Tuhan apa itu? Makanya nggak pantas jadi Tuhan Firaun itu. Dia bilang, wahai ahli sihir, wahai ahli nujum, semalam saya bermimpi janggut saya dijenggut oleh bayi laki-laki dari Bani Israel. Maka ketika dukunnya mengatakan, ahli sihir yang mengatakan, ahli nujum yang mengatakan, wahai Tuhan, sesungguhnya kerajaanmu akan hancur di tangannya Bani Israel yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya karena dia nggak terima, dukunnya dibunuh juga sama dia. Takut. Kan bodoh orang itu kalau nggak dekat sama Allah, bodoh. Kok hari ini kita nggak mau dekat sama Allah? Kita ini siapa? Lemah banget. Jangankan kita ini nahan ngantuk aja kita nggak bisa loh. Nahan ngantuk nggak bisa kita ini. Sombong sama Allah, nggak mau ibadah. Allah panggil hayya 'alas shalah. Masih aja nyantai dengan pekerjaannya, sibuk dengan perdagangannya. Masya Allah. Nahan ngantuk kita nggak bisa, Pak, teman-teman. Mau sombong dari mana kita ini? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hebat. Allah segala-galanya udah. Bicarakan kehebatan Allah dimanapun, nanti akan masuk ke dalam hati kalian kesempurnaan kehebatan Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya itu kita kumpul-kumpul di sini biar kita ini mendapatkan kebaikan dari nasihat-nasihatnya para ulama. Paham gak paham,
senang nggak senang, suka nggak suka, kalau kita sering kumpul sama orang soleh, akan ada kebaikan dalam diri kita. Kemarin tuh saya ceritakan tuh ada seorang ulama, ya, saya di mana ceritanya tuh lupa. Ada seorang ulama, ya, dia ini kelihatan wali. Maka orang-orang ini menganggap ingin bersama dirinya. Jadi seorang wali ini ingin mengadakan satu perjalanan. Ingin mengadakan satu perjalanan karena orang-orang tahu kalau dia ini makbul doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang nih 1.000 orang atau lebih daripada 1.000 orang di satu tempat itu. Kemudian mereka mengatakan semuanya begini, kami ingin ikut berjalan dengan Tuhan. Maka si wali tadi mengatakan, kalau kalian ingin berjalan dengan saya, maka aku ada 2 syarat. Syarat yang pertama, nggak boleh bawa bekal. Syarat yang kedua, nggak boleh minta kecuali hanya kepada Allah. Orang-orang akhirnya pada nggak siap kecuali satu pendeta. Ini diceritakan dalam kitab Fadilah Sedekah, bab-bab akhir. Saya lupa nama ininya siapa lagi, nama ulamanya ini. Siapa nama itu yang hafal? Nama walinya itu siapa? Lupa juga. Baik. Kemudian berjalan, 1 pekan sudah dilalui, maka si pendeta ini bilang sama si wali, wahai wali Allah, mintalah kepada Tuhanmu makanan untuk kita makan, agar kita ini bisa melanjutkan perjalanan kita. Maka si wali tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan, dengan kemuliaan Kau, maka datangkan kepada kami 1 piring nasi dengan lauknya. Turun tuh dari surga tuh nasi, dimakan berdua. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Maka si pendeta tadi ini dia pikir, dia ini sadar, sebelum si wali ini minta makan kepada saya, maka saya berdoa dulu. Akhirnya betul, si wali ini merasa lapar juga perutnya. Akhirnya dia bilang, baik, mintalah sama Tuhan kamu biar mendatangkan makanan untuk kita berdua. Nggak lama si wali baru ngomong begitu, tiba-tiba Allah sudah datangkan 2 piring nasi. Kalau yang tadi si wali hanya 1 nasi, kalau yang si pendeta dapat 2 piring dapat 2 piring nasi. Kata si wali, karena waro ini. Kalau kita kan suka bingung nih ya kan, ini gimana pendeta dapat 2 piring, sekarang malah orang Islam dapat 1 piring ini. Mungkin dalam hati kita, waduh, kayaknya yang paling makbul indallah ini orang yang si pendeta ini. Ternyata kata si wali tadi yang waro ini ya, dia nggak mau makan kalau itu nggak halal. Kata si wali kepada si pendeta, saya nggak mau makan karena kamu mintanya kepada Tuhan selain Allah. Oh enggak, makan aja udah, makan aja. Ini halal kok buat kamu. Enggak, saya nggak mau makan katanya. Kemudian kata si wali, saya mau makan kalau kamu cerita dulu. Akhirnya diceritakan. Tadi sebelum kamu minta kepada saya, maka saya bilang begini kepada Tuhan kamu, wahai Tuhannya orang yang baik ini, katanya. Kalau seumpama orang yang bersama saya adalah orang yang kau terima, maka datangkan kepada saya 2 piring nasi. Kalau seumpama orang yang bersama saya adalah orang yang kau terima hidupnya, maka datangkanlah kepada kami 2 nasi. Nah, barokahnya saya menyebutkan namamu, dan saya juga minta 2 piring ini kepada Tuhanmu, maka Allah turunkan kepada saya 2 piring nasi. Kesimpulan apa dalam kitab Fadilah Sedekah? Jadi berkumpul bersama dengan orang soleh itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Sehingga barokahnya orang soleh, barokahnya orang yang baik tadi, barokahnya wali tadi, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Kenapa? Orang itu kalau makbul indallah, gerak-geriknya akan Allah ridai, langkahnya akan Allah ridai. Ada seorang ulama namanya Ashraf Ali Tanwi. Ini Kiai Uzaron sering ceritakan, Allah yarham. Nggak ngomong Mas Ridho, berjalannya aja setiap perjalanan 1.000 orang Hindu masuk Islam. Namanya siapa? Syekh Ashraf Ali Tanwi. Wah, itu cita-cita saya kalau punya anak laki-laki maunya nama itu, Ashraf Ali Tanwi. Iya, jadinya seperti itu. Berjalannya belum berdakwah, apalagi kalau udah dakwah. Apalagi kalau dia sudah mengatakan Allah, kata Kiai, 1 juta orang yang mendengar nama Allah dari lisannya, 1 juta orang itu masuk Islam. Nah, itu orang kalau sudah makbul inda Allah. Makanya ada 11 keuntungan diri kita dekat dengan Allah. Yang kalau kita lihat tuh, Masya Allah, kita meningkat iman kita. Pembicaraannya pembicaraan iman. Langkahnya langkah yang diridhai oleh Allah.
Apapun yang dia kerjakan menjadikan hidup kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah bosan. Ya, kalau sudah akhir pekan, ya kalau sudah 1 pekan sekali, yuk kita luangkan waktu kita untuk senantiasa duduk dalam majelisnya para ulama. Nah, inilah maknanya hijrah tuh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran. Barang siapa yang hijrahnya dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lapang dalam kehidupannya. Jadi orang yang hijrah itu kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dibimbing oleh Allah. Enggak susah. Tidak susah. Maka semua janji Allah untuk orang-orang beriman yang pertama kali adalah digampangkan urusan dunianya. Kenapa hari ini kita dunianya masih susah? Karena hijrah kita nggak sempurna. Karena keyakinan kita nggak betul. Amal kita juga tidak sempurna. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan wa'lam anna syarafal mu'minina biqiyamil lail wastighna'uhu anin nas, kata Nabi. Ketahuilah, orang beriman itu sudah mulia, tapi ada lagi yang lebih mulia. Kita ini sudah dapat kemuliaan. Ya, kemarin saya dengar bayinya Kiai Ubed di Temboro, satu orang beriman itu dia sudah punya tiket masuk surga yang derajat surganya 100 kali lipat. 100 tingkatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu dengan yang kedua jaraknya antara langit dan bumi. Tambah lagi kalau beriman tetapi punya amal yang betul kepada Allah. Setiap amal yang kita kerjakan ada janji Allah di dalamnya, apapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, innalladzina amanu wa amilus solihati. Setelah kita punya iman, yakin kepada iman, maka kita harus mengikuti amal. Harus beramal. Jangan sampai kita ini nggak beramal. Orang tuh bisa dikatakan taat sempurna kepada Allah ketika dia punya amal yang betul sesuai dengan arahan Nabi. Ya, puncak bagaimana hidup kita ini sempurna agar amal kita ini dekat dengan Allah, menyempurnakan amal. Kalau kita sudah sempurna amalnya, yang wajib kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, yang sunnah kita usahakan, maka Allah akan mendatangkan ridhonya. Semuanya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berikanlah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama rizqu minha min thamarati rizqa. Yang setiap harinya akan ditambah kenikmatan-kenikmatan oleh Allah untuknya. Makin hari di surga, makin lama di surga, bertambah waktu di surga, bertambah juga kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Makanya diceritakan dalam riwayat hadis itu ada orang ahli surga makan pisang punya 70 rasa. Pisangnya aja mas 70 rasa. Masya Allah. Punya 70 rasa sehingga ketika dia makan satu nikmat, makan dua nikmat, makan tiga, nggak terasa. Sehingga malaikat mengatakan kepadanya, hei, nikmat surga itu bukan hanya makan pisang, masih ada juga nanas. Wah, udah cukuplah pisang aja. Enggak, masih ada nanas. Ternyata nanasnya juga punya 70 rasa. Allahu Akbar. Dan itu semuanya akan Allah berikan kepada orang beriman dan beramal. Dalam ayat yang lain, wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Masya Allah. Dan Allah akan menjanjikan surga bagi mereka yang punya iman, yang dalamnya mengalir sungai-sungai. Kan hari ini kan kita punya cita-cita pengen punya rumah yang tenang, betul nggak? Yang di depannya tuh ada sungai. Kan kemarin tuh lagi viral tuh di Instagram. Ada rumah yang ditawar 2 miliar tuh, di mana tuh? Yang view depannya itu gunung. Di mana itu? Di daerah mana? Jawa Barat, Sukabumi ya? Nggak mau ditawar 2 miliar. Ujung-ujung karena banyak yang lihat ke situ, akhirnya hancur juga tuh rumah. Akhirnya duit 2 miliarnya nggak dapet. Rumahnya harus dia bangun lagi. Kan gitu dunia kan?
Nah, surga tuh gitu. Kalau surga tuh enggak. Kemarin minggu saya katakan surga itu mahal tapi mudah didapatkan. Neraka itu murah tetapi susah didapatkan. Orang kalau cuman orang yang ingin masuk ke dalam surga, sholat 2 rakaat subuh aja kalau diterima sudah masuk ke dalam surganya Allah. Nggak perlu uang sholat subuh itu. Yang penting bisa melawan hawa nafsu. Kalau nonton konser kan pakai uang juga. Di dalamnya kita pasti maksiat. Kemudian, waduh, lupa Allah, ninggalin sholat. Berapa maksiat sudah kita tuh. Baru masuknya aja udah maksiat. Sholat itu paha putih banget gitu. Belahan dada di sininya putih juga itu kan ya. Nauzubillah min dzalik. Apa Amir? Resletingnya 2 kata Amir. Dibuka begini katanya. Jangankan di tempat maksiat, di depan Ka'bah aja bisa maksiat. Coba, kalau nggak ditolong sama Allah kan gitu. Makanya kan orang beriman tuh kata Allah gini, Mas. Innama bagaimana ayatnya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina, hanya saja yang dikatakan orang-orang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah di hadapannya maka akan bergetar hatinya. Saya sudah sebut nama Allah berkali-kali, getar nggak hati kita ini? Dalam cerita dikatakan gini, ini cerita Israiliyat. Ya, cerita Israiliyat itu cerita yang boleh dibenarkan, tapi jangan dibohongkan juga. Satu masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah mengembala 5.000 ekor kambing. Kemudian tengah-tengah mengembala, beliau ini melihat ada satu pemuda yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka Nabi Ibrahim kejar orang itu. Apa yang tadi kamu ucapkan? Kamu ini siapa? Saya nggak kenal sama diri kamu, kata Nabi Ibrahim. Saya baru melihat kamu ini. Apa yang tadi kamu ucapkan? Kata orang tadi, saya mengucapkan kalimat yang Allah Tuhan saya sukai. Bisa nggak diulangin? Bisa. Tapi berikan separuh kambing kamu untuk saya. Oh silahkan kalau gitu, kalau memang kamu suka. Yang penting saya pengen tahu kalimat yang kamu baca tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya ambil. Berarti 2.500 sudah diberikan sama orang yang tadi. Lagi dong kata Nabi Ibrahim. Oh kalau gitu separuhnya lagi buat saya. Silakan nggak apa-apa, ini nggak ada artinya dengan ucapan yang tadi kamu ucapkan itu. Nah, orang tuh kalau imannya sudah betul, kalau mendengar nama Allah getar hatinya, ada kerinduan kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kata orang yang tadi, wahai Ibrahim, aku adalah malaikat Jibril. Nah, sehingga inilah caranya Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui bagaimana kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebutannya Khalilullah. Nabi Ibrahim itu sudah sempurna imannya, sudah sempurna kecintaannya kepada Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak bernama Ismail, ketika Nabi Ibrahim senang-senangnya lagi bercanda, lagi senang-senangnya sama Ismail, maka Allah perintahkan, wahai Ibrahim, bawa Ismail ke dalam satu tempat yang gak ada kehidupan. Karena Nabi Ibrahim ini paham perintahnya, setiap perintah Allah pasti ada janji Allah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dibawa, ditinggalkan selama 13 tahun. Sudah 13 tahun saking rindunya. Coba deh, kita sama anak kita 40 hari jangan 40 hari keluar, 3 hari nggak ketemu sama anak, jangan video call. Kalau udah pulang tuh Masya Allah rindu banget sama anak. Kemudian kata Allah, tes lagi lah Nabi Ibrahim lah. Wahai Ibrahim, bagaimana kalau kamu sembelih anak kamu? Waduh, lagi seneng-senengnya sama anak. Pas keluar Nabi Ibrahim tuh, punya anak Nabi Ismail tuh dalam riwayat tafsir 86 tahun.
di usia 86 tahun. Ketika diberikan putra bernama Ishak, 99 tahun usia beliau. Ya, saya buka dalam kitab Tafsir Sawi. Maka ketika Nabi Ibrahim membenarkan mimpinya, qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Siap ya Allah. Saya nggak mau anak saya ini mengalahkan kecintaannya kepada Engkau ya Allah. Betul nggak tuh? Ini baru dapat gelar Khalilullah. Kita hari ini pengen surga, tapi suruh keluar 3 hari aja masih banyak alasan. Pengen suruh keluar masuk aja, A, B, C, D. Katanya pengen surga. Nggak disuruh tinggalin istri selama-lamanya. Nggak disuruh sembelih anak. Nabi Ibrahim mengatakan, inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, bapak ini jumpa dalam mimpi bahwasanya ada wahyu dari Allah nyembelih kamu, bagaimana? Anak yang dididik oleh orang tua yang baik jadi baik juga. Apa jawaban Ismail? Jawaban yang membahagiakan orang tuanya. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapak, kalau memang ini perintah Allah, nggak usah mikir-mikir, kerjakan sekarang. Sekarang hari ini kita nyuruh anak susah sholat, yang disalahkan kita anaknya. Kamu nih nggak sholat, padahal bapaknya juga brengsek. Makanya ada seorang ulama mengatakan, fakaifa bil abna'i khairan idza nasya'u bil khitni jahilat. Bagaimana anak bisa menjadi baik sementara yang mendidiknya nggak baik? Doa kita ini pengen punya anak baik, tapi kitanya nggak mau baik, bagaimana? Ya kan, masukin anak pesantren ditinggal aja begitu, kayak buang anak. Kata kiai, kalau kita masukkan anak pesantren, bapak ibunya juga pesantren di rumah. Bangun tahajud tengah malam, berdoa kepada Allah, nangis kepada Allah, hatamkan Al-Quran. Itu kenapa bisa jadi Kiai Uzairon, itu kenapa bisa jadi Kiai Fatah, itu kenapa bisa jadi Kiai Ubaidillah Ahrar, kenapa punya cucu Gus Yusuf, Gus Ahmad, Gus Mahmud. Oh, ternyata kakeknya kemarin diceritakan oleh Kiai Ubed, ayah saya ini tidak pernah bisa tidur kalau belum baca Al-Ikhlas 12.000 kali. 12.000 sholawat, 12.000, senang sama tamu, senang sama tamu. Masya Allah. Kalau sudah tahu nih, aku hamil nih, langsung ayah saya tuh setahun itu ketika tahu istrinya hamil langsung puasa. Sampai kapan? Sampai anaknya lahir. Kemudian tidak kurang dari menghatamkan Al-Quran 100 kali hataman. Ini anak hamil dibawa nonton konser, anak hamil diajak nyanyi-nyanyi, joget-joget. Udah gitu doainnya supaya anak soleh. Waduh, kayaknya nggak nyambung. Aduh, lagi-lagi kayak orang pengen punya anak tapi nggak nikah. Allah, Tat, doainnya pengen punya anak ya. Wah, kita doa berangkat ke multazam, ya Allah jadikan dirinya punya anak ya Allah. Berkali-kali minta punya anak kita doa, ternyata dia nggak nikah. Sama kayak minta, Tat, doain anak supaya soleh, tapi bapak ibunya nggak mau amal. Yang nggak nyambung tuh listriknya itu, sambungannya itu nggak masuk. Insya Allah ya. Jadi syarat kalau pengen anak soleh itu bapaknya jadi soleh dulu. Ya, bapaknya jadi soleh dulu. Ya, maka makna dari hijrah yang sesungguhnya adalah kita menjauhkan dari kita dari perkara yang Allah larang. Insya Allah ya. Orang itu kata Kiai Uzairon, kalau hidupnya tidak ada taklim, maka nanti hidupnya langkahnya akan susah. Nggak ada bimbingan dari Allah, percuma. Nah, sehingga kalau dia hidup dalam taklim, dia hijrah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kali Allah akan memberikan kepadanya kebahagiaan dunia sebelum dia masuk ke akhirat. Orang itu kalau sudah amal terus menerus, dia sudah bahagia di dunianya, nanti kalau sudah masuk akhirat akan menyempurnakan kebahagiaan akhiratnya. Orang tuh kalau nggak amal, dunianya susah, masuk kubur pertama kali akan menyempurnakan kesusahannya. Mau mana kita tinggal pilih aja. Makanya di dunia ini kata Nabi, jalanku cuma ada 2. Jalanku dengan jalan hawa nafsu. Kita tinggal pilih nih. Orang yang cerdas tuh ya tinggal milih, ya kan?
Kalau ada orang yang bilang jangan lewat sono, di sono tuh ada anjing galak, orang yang suka lewat situ suka digigit, dia masih lewat, berarti orang itu bodoh. Nabi ini sudah memberitahukan kepada kita selama 63 tahun, 23 tahun Nabi memberitahukan kepada kita, yuk ikut jalanku, selamat. Siapa yang mengamalkan sunnahku selamat, yang mengamalkan sunnah-sunnahnya para sahabatku selamat, yang mengamalkan sunnah-sunnahnya para alim ulama selamat. Kok kita masih nggak mau ikut itu? Berarti kita adalah ajhalul jahilin, paling bodohnya orang yang bodoh. Siapa orang yang paling bodoh itu? Orang yang paling bodoh itu orang yang nggak mau ikut Rasulullah. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika humul muflihun, kata Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat sesungguhnya, maka dia adalah orang-orang beruntung. Hari ini kita nganggap beruntung tuh banyak harta sih. Kasiannya dia ya, nggak beruntung. Kenapa? Nggak punya rumah. Kasiannya dia ya, nggak beruntung. Kenapa? Nggak punya uang. Nganggapnya masih dunia. Padahal beruntung yang sesungguhnya adalah keberuntungan kalau kita dapat ridha Allah. Insya Allah ya. Bagaimana cara dapat ridha Allah? Bagaimana Mas? Ikut cara Nabi. Ikut cara Nabi, berkorban. Ya, ada 3 kata ulama. Untuk mendapat ridha Allah ada 3. Yang pertama, ikut cara Nabi. Yang kedua, berkorban. Yang ketiga, berusaha mendapatkan pengorbanan itu untuk mendapatkan ridha Allah. Ikhlas itu. Nah, itu kata-kata Yuzeron ya, kata-kata Yuzeron ya, ikhlas. Orang itu kalau amal nggak ikhlas, yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah tuh nggak pandang harta kita, nggak pandang rupa kita, nggak pandang semuanya yang ada dari kita. Yang dipandang oleh Allah cuma satu, yang ada di hati. Makanya Nabi mengatakan begini, ittaqullah wa asyara biyadihi salasa marrat. Hei, bertakwalah kepada Allah. Di sini nih. Di sini nih kata. Sampai 3 kali. Kamu tahu nggak takwa itu bagaimana? Di sini nih. Kamu tahu nggak takwa itu bagaimana? Ini di sini nih. Kamu tahu nggak takwa itu bagaimana? Ini di sini. Ikhlas pun di sini, kata Rasulullah. Ini ada satu daging yang kalau baik nih baik seluruhnya. Tapi kalau ininya buruk nih, hati kita nih buruk, maka buruk seluruhnya. Maka bagaimana kita memperbaiki hati kita? Bagaimana cara memperbaikinya? Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadathum imana. Sayyidina Umar nih udah sakit parah. Sayyidina Umar kan dibunuh. Siapa yang membunuh Sayyidina Umar namanya? Abu Lu'lu namanya. Dibunuhnya dalam apa? Keadaan apa? Ketika menjadi imam sholat ditikam di apa nih, sebelah kanan ini dengan pisau yang ada jeruji-jerujinya gitu, kemudian diracuni. Jadi ditusuk, diputer, ditarik, sehingga Sayyidina Umar masih melanjutkan bacaannya. Kemudian karena sudah bertumpah darahnya, maka beliau mengatakan dengan kata-kata kalbun, anjing, dia anjing katanya. Kemudian digantikan oleh sahabat yang lain, baru diangkat. Sehingga Abu Lu'lu'ah juga dalam riwayat, karena ngelihat sahabat banyak, dia bunuh diri sendiri. Dia potong lehernya dia sendiri. Kan blow on tuh kayak gitu tuh. Udah sakit parah nih. Sakit parah. Kalau sudah azan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah kayak nggak sakit. Langsung. Kita kemana tadi? Bang Andi, subuh nggak kelihatan. Telepon sama Mas Ridho. Aduh, Bu, sorry Mas. Tadi pagi kesleo, pusing. Kebanyakan seafood. Semalam kecapean katanya, Mas. Berapa ronde, Mir? Gitu. Kuku 2 hari kemarin nggak kelihatan, kuku nggak tahu. Kuku. Ya. Saya suruh cari, mana kuku? Saya suruh cari anak-anak ini. Panggil Ustadz Kuku. Iya Tat, katanya nanti. Nggak sampai Isrok nggak ada kuku ini. Mana nih? Wow, ternyata, aduh capek. Ada urusan katanya Tat. Urusannya tumben, biasanya sih awal-awal malam, tapi urusannya tadi mulai jam 12 malam katanya. Capek Kuku. Insya Allah ya. Semoga Allah berikan kepahaman agama kepada kita.
Intinya bagaimana? Intinya adalah makin hari kita hidup, makin bertambah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai tinggalkan kajian ini, jangan sampai kita meninggalkan majelis-majelisnya para ulama, karena dalamnya banyak kebaikan. Pahamnya kita dapat pahala, gak pahamnya juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Mas Ridho, mau duduknya pas lagi, mau datangnya pas makan juga nggak apa-apa. Yang penting ada duduk dalam kajian-kajian agama. Semoga Allah terima semuanya. Baik, ada pertanyaan dulu nggak? Ada tadi ini dari netizen. Insya Allah. Saya tadi agak di luar. Ini juga benar kemarin pas Ramadan saya bahas, tapi belum saya jawab secara sempurna karena takut salah. Ustadz, mana yang didulukan antara akikah sama kurban? Baik. Pengen kurban tapi belum akikah. Pengen akikah tapi besok mau itu ada. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus sekali. Pertama, hukum dua-duanya adalah sunnah muakkadah. Jadi kurban itu bukan wajib kecuali kurban yang dinazarkan. Akikah itu tidak wajib kecuali akikah yang dinazarkan. Contoh, akikah yang wajib misalnya Mas Ridho dengan Mami ini ada program. Mi, kamu hamil lagi ya? Siap. Kata Mas Ridho, kalau kamu Mi nanti punya anaknya laki perempuan, maka saya bernazar akan akikah 3. Ya, jadi akikah yang dinazarkan pas banget keluarnya anak perempuan. Akikah yang dinazarkan itu adalah akikah wajib. Ya, sama hari raya kurban. Kata Mas Ridho, insya Allah nanti kalau seumpama pondok pesantren yang di Magelang selesai, pas banget hari raya Idul Kurban, maka saya bernazar ingin berkorban 5 ekor kambing. Maka kurban yang 5 ekor tadi jadi wajib. Maka hukum asli dari 2 amal itu adalah sunnah. Perhatikan dulu, ya. Hukum asli dari 2 amal itu adalah sunnah. Jadi teman-teman, ya, yang bertanya teman-teman, kalau seumpama belum akikah, kalau sekarang kan dekatnya kan mau ke hari raya kurban nih. Sekarang nih dekatnya mau ke hari raya kurban, maka dahulukan untuk berkurban. Walaupun diri sendirinya belum diakikahkan. Paham ya? Nanti kalau punya uang lagi setelah hari raya kurban, beli kambing lagi untuk akikah. Bagus lagi, ya. Pas sekarang bisa akikah ya akikah, nanti pas hari raya kurban dia berkurban. Atau kalau dia nggak mampu begini, boleh menggabungkan 2 niat sunnah. Menurut sebagian ulama. Yang pertama, aduh Pak Ustadz, saya cuma punya bener-bener ini mas, saya Ustadz tahulah kehidupan saya ini aja ngumpulin uang 5 juta nih, Masya Allah 5 tahun. Masya Allah, tapi saya pengen kurban, saya juga belum pakai. Udah nggak apa-apa, sini kambingnya. Maka niatkan dengan 2 niat. Pertama niatnya akikah atau niatnya berkurban. Tapi buat teman-teman ngaji flow mah jangan 2 niat. Ya, pelanggaran. Apalagi kayak Mas Ridho, Bang Andi, udah gue mau yang irit-irit, jangan. Pelanggaran bener kayak gitu. Insya Allah mas gitu mas jadinya. Parah sih kalau kayak baru. Kalau ibaratnya sudah pernah korban, ya. Sudah korban. Baik. Tapi belum akikah. Baik. Tetap korban dulu. Iya. Jadi gini, kesunahan kurban itu tidak ada batasnya. Paham ya? Kalau seumpama tahun lalu Mas Ridho sudah berkurban, maka tahun ini pun sunnah untuk berkurban. Walaupun belum akikah. Ya, walaupun belum akikah. Tapi nanti kalau seumpama di tahun ini dia cuma punya uang untuk berakikah, maka akikah dulu. Ya, akikah dulu. Intinya dua-duanya adalah perkara sunnah. Tidak ada yang mewajibkan kurban atau akikah. Paham? Ya, jangan sampai wajiban mana kurban sama, enggak ada wajib dua-duanya. Dua-duanya sunnah muakkadah. Nah, cuman gini, kata Imam Ahmad, anak yang belum diakikahkan itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya walaupun dia jadi orang alim, sayang jadinya. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak itu masih tergadai di hadapan Allah sampai kapan? Sampai kamu tebus dengan 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing. Jadi teman-teman yang punya anak belum diakikahkan, segera akikahkan biar itu betul-betul jadi milik kita. 1 ekor kambing sah. 1 ekor kambing, kalau laki-laki 2, ya. Perhatikan dulu nih, kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Jikalau
tidak ada kemampuan, maka yang laki-laki cukup satu juga, tidak jadi masalah. Kan enak hukum agama itu. Paham ya? Coba-coba di sini. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Yang tanya orang tuanya belum diakikahkan siapa? Angkat tangan. Yang belum akikah? Nah, akikah. Akikah, Ji. Yo. Ya kalau udah balik, maka pakai duit sendiri aja. Dan jangan pengen minta dimarhabain ya. Mas Heri, usahakan ya akikah ya, insya Allah ya. Nah terus, yang punya anak belum diakikahkan? Yang punya anak belum diakikahkan ada? Udah nih, lama. Yang dua-duanya apa satu? Wah dua-duanya, segera. Ya, siapa lagi? Semuanya sudah? Abizar sudah? Torik udah, Torik? Itu kakaknya? Alhamdulillah. Mamas, Mikolas aman ya Mas? Langsung ya? Nah, jadi sunnahnya akikah itu ketika 7 hari kelahiran. Ya, kalau nggak mampu 14 hari. Kalau nggak mampu 21 hari. Ada kewajiban, ada keharusan. Kewajiban orang tua kepada anak pertama wa yusamma, memberikan nama yang baik. Ya, memberikan nama yang baik. Yang kedua wa yu'addabu, mendidiknya. Ingat, anak perempuan dididik sampai menemukan suami yang baik. Kalau dia sudah menikah, orang tua jangan ikut campur. Kalau orang tua ikut campur rumah tangga anaknya, maka pintu kehancuran akan dirasakan oleh anaknya. Jadi orang tua hanya cukup menasehati. Jangan ikut campur. Ini kita udah punya anak perempuan dinikahin. Udahlah kamu tinggal sama mama aja. Dia kan anak mama satu-satunya. Oh, nggak boleh gitu. Istri itu, perempuan itu ketika sudah diijab kabulkan oleh suaminya, maka dia harus ikut kepada suaminya. Sehingga Nabi mengatakan tidak boleh berpuasa seorang wanita illa biizni, kecuali atas izinnya. Jadi kalau mau puasa, izin dulu nih puasa. Mas Jam, izin dulu. Aku boleh nggak besok puasa? Biar jangan kelibengan pagi-pagi, gitu kan? Ya alhamdulillah. Nah, insya Allah ya. Tar dulu ya Bangko, tar dulu. Kemudian ya ada 3 perkara yang wajib izin kita kepada suami. Pertama, ketika mau keluar rumah. Yang kedua, ini wajib nih buat seorang wanita nih. Izin kepada suami itu dalam 3 hal ya dalam fikih. Pertama, ketika mau keluar rumah. Boleh nggak aku keluar rumah? Mau ada makan barang-barang di resto? Oh silahkan. Kalau nggak izin, maka setiap langkahnya kata Nabi adalah dosa. Langkahnya dosa. Sampai kapan? Sampai dia kembali ke rumah dan suaminya mengizinkan, memaafkan dia. Yang kedua kata Nabi, ya kata para ulama, yaitu ketika berpuasa. Baik itu puasa sunnah atau puasa wajib. Contoh, misalnya kemarin istri kita punya kodoan 7. Nah, Syawal ini kan kita kan pergi kemana-mana, tiba-tiba dia puasa. Nah, kemudian dia nggak izin sama suaminya, maka sebagian ulama izin dulu. Kalau kali gini, ketika makan yuk izin dulu. Aku puasa, pokoknya makan batal. Harus batal. Apalagi puasa sunnah. Aku mau, misalnya suaminya lagi pergi, tiba-tiba hari Kamis dia puasa sunnah. Pas jam 11, pas jam 3 suaminya datang. Aduh, pengen ini. Maka wajib dibatalkan. Nggak bisa. Kalau kamu nggak ngasih saya maksiat, silahkan batalkan. Aduh, makanya harus izin. Yang ketiga, ketika menerima tamu, walaupun itu adik ipar, memasukkan seseorang ke dalam rumah. Paham ya insya Allah ya? Misalnya Bang Andi punya adik laki-laki atau punya kakak laki-laki, dia lagi keluar 3 hari, pengen ketemu sama Torik, sementara Toriknya nggak mau keluar rumah, maka istrinya Bang Andi ya, bundanya Torik, dia wajib izin kepada suaminya, karena Nabi mengatakan alhamu al-maut, kehancuran rumah tangga itu sebab ipar. Karena merasa kalau ipar itu adalah kayak adanya biasa. Ya kan, salaman gua lebih cakep ya kan, putihan adik ipar gua daripada istri gua gitu. Seperti itu. Kemudian kesunahan ya. Kesunahan yang harus dilakukan oleh orang tua.
kalau ada kemampuan akikah. Ya, kalau ada kemampuan akikah. Nah, kalau seumpama kita sudah dewasa, maka akikah kalau sudah balik, orang tua tidak ada lagi kesunahan untuk mengakikahkan. Jadi kita sebagai anak yang balik, Pak, dulu kan belum diakikahin ya. Ini alhamdulillah sekarang Heri udah dapat uang 5 juta nih, mau beli kambing. Bismillah. Nah, bismillah ya. Niatkan untuk akikah. Sayang. Bagaimana abangku? Bang Kobra bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Mas minum. Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masih simpel banget jawabannya, simpel juga pertanyaannya, tapi agak susah kalau dijawab. Enggak. Biasa jawabnya. Jadi pertanyaannya masalah orang pintar dan orang bijak. Orang pintar, orang bijak. Iya. Di antara orang pintar dan orang bijak ini mana yang Allah cintai dan mana yang Allah tidak cintai? Orang pintar, orang bijak. Itu gimana jawabannya, Mir? Mungkin dari Gama ada yang mau jawab dulu pertanyaan Bang Kobra. Mas Dul silakan. Gimana orang pintar dengan orang bijak? Tergantung persepsi kita ya, orang pintar itu yang seperti apa ya. Nabi kan bilang juga, man aqyasun nas, siapakah orang yang cerdas? Para sahabat ya. Para sahabat bertanya, orang yang pintar adalah isti'daduhum lil maut. Orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk mati. Orang pintar. Orang yang bijak itu dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau seumpama dia tidak mempunyai kepintaran tapi dia bijak dalam hal apapun, itu mungkin lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang pintar tapi ngawur. Pas. Ya, kan sekarang banyak nih, mohon maaf nih. Sekarang ada orang gelarnya profesor, dokter, segala macam, tapi bilang pakai kerudung hukumnya nggak wajib. Udah gitu ada orang yang betul-betul dia nggak punya ilmu tapi bijak. Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya syariat-syariat Allah tuh nggak bisa dirubah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani pernah beruzlah, ya sudah dalam istigrok dalam puncaknya, dia dekat dengan Allah, tiba-tiba ada setan menyerupai malaikat Jibril. Dia bilang begini, wahai Abdul Qadir Jailani, sekarang aku adalah utusan Allah. Allah mengutus diriku untuk datang kepadamu. Allah mengatakan segala perkara yang haram untuk umat ini halal untukmu. Kata Syekh Abdul Qadir ini, kamu nih bodoh, nggak mungkin buat saya haram, buat saya halal, sementara buat para sahabat haram. Nah kayak gitu. Itu namanya orang yang hebat. Jadi nggak mungkin kalau ada orang yang kayaknya enak juga nih, ya kan, ikut pendapatnya ulama A, ya kan, dia pinter, ilmunya luar biasa, baca kitabnya udah kayak baca koran, tetapi semua perkataannya menjauhkan diri dia dari dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang pintar tapi nggak disukai Allah. Ada orang bijak, ketika dia bisa mengetahui segala sesuatu sesuai dengan syariat Allah, maka itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin ya, wallahu a'lam. Insyaallah ya. Ada lagi nggak? Silakan. Baik. Mas siapa? Aga. Waalaikumsalam. Ini kan sebentar lagi kita ini kan akan Idul Adha ya. Baik. 1 bulan setengah lagi. Nah, pertanyaan saya adalah untuk berkurban, Ya. apakah kita boleh berniat untuk satu nama? Misalkan nih, saya untuk orang tua saya, nenek saya, istri saya, dan anak-anak, atau hanya memang satu kambing itu untuk 4 orang? Berniat maksud saya. Karena pernah almarhum papa saya itu bilang boleh diniatkan untuk neneknya atau kakeknya atau keluarga yang lain, seperti itu gitu kan. Jadi satu kambing buat banyak orang gitu. Iya, diniatkan. Oh ya, baik. Pertama ya, menurut syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi dan dibahas dalam beberapa kitab fikih, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ya, jadi kesunahannya gugurnya untuk 7 orang. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Perhatikan. Jadi ketika kita berkorban 1 ekor kambing, maka otomatis semua orang-orang yang dekat dengan kita akan mendapatkan pahala dari
seekor kambing yang kita kurbankan. Ya. Tapi Nabi pernah berkorban 1 ekor kambing untuk seluruh umatnya. Ya, perhatikan ini. Nabi pernah berkorban 3 ekor kambing. Kata beliau, 1-nya untuk diriku, 1-nya untuk ahlil baitku, 1-nya untuk umatku. Kata para ulama, maksud dari hadis ini adalah betapa sayangnya Nabi kepada umat, sehingga bagi teman-teman yang tidak ada kemampuan berkorban, maka kurbannya sudah diwakili oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya itu Rasulullah. Dan menurut ulama-ulama fikih, buat kita 1 ekor kambing adalah 1 ekor kambing 1 orang. Sehingga kalau kita meniatkan, ya, ketika meniat, walaupun tidak diniatkan, maka semuanya akan mendapatkan bagian pahala dari hewan yang kita kurbankan. Seperti itu. Paham di sini insya Allah? Contoh begini, di sekolah suka ada patungan beli kambing. Terus atas nama siapa? Kalau kata para ulama dalam kitab fikih, 1 nama, tapi nanti yang ikut andil dalam bersedekah di situ mendapatkan pahala berkurban semuanya. Seperti itu. Terus yang kedua jawabannya gini, kalau kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Paham? Contoh, kita berkorban untuk nenek kita yang sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Ya, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Maka gini saja, itu korban untuk nama saya, untuk diri saya, maka pahalanya tolong sampaikan juga untuk kakek nenek saya yang sudah meninggal dunia yang lalu. Kecuali si nenek tadi pernah berwasiat. Misalnya, nanti kalau kamu hidup, nenek udah nggak ada, tolongnya korbankan atas nama nenek. Ulama berbeda pendapat. Yang pertama, sunnah untuk mengorbankan. Yang kedua, boleh dikorbankan, boleh tidak. Paham? Menurut mazhab Syafi'i. Paham ya insya Allah ya? Bisa diterima ya? Baik, cukup ya insya Allah. Baik, cukup. Nanti aja itu pertanyaan itu. Oke, silakan. Sebelum berdoa kita akan nonton video pendek 7 menit ya. Ya. Berapa menit? Bang. Nah, kurang lebih 30. Nah, kurang lebih 20 menit ya. Kemarin 7 menit katanya. Masa pada testimoni ya? Ya, udah nggak apa-apa. Ini filmnya Ngaji Bro, filmnya Bengkel Hati yang dibuat oleh Bang Umar. Jadi insyaallah. Ayo Bapak sini yuk, kita premium. Turunin aja, turunin. Ini udah. Dibantu tolong dibantu. Ayo yang datang telat bantu. Ayo yang muda-muda yuk. Yang muda-muda. Masih. Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah masih ada. Sudah meninggal. Alhamdulillah masih bang. Alhamdulillah masih ada. Sudah tidak. Masih ada bang. Alhamdulillah. Masih ada. Alhamdulillah. Sudah meninggal. Masih banget lah. Masih sangat sekali. Insyaallah setiap sholat insyaallah terbayang ayah sama ibu. Alhamdulillah sangat melekat. Masih jelas, masih ingat. Masih ingat. Alhamdulillah. Masih. Pasti terbayang lah. Jelas. Detail. Di halal bihalal itu. Semalam ya. Ya pas lebaran kemarin. 2 hari yang lalu. Di akhir hidupnya sih. Hari Minggu. Mungkin minggu lalu. Sebelum beliau meninggal. Hari Minggu. Beberapa hari yang lalu bang. Saat di rumah sakit. Karena ketemu kita agak jarang ya sama bokap. Agak susah jadi ya 6 bulan ya lama lah kalau ketemu bokap susah. Tentang kehidupan ke depan, tentang adik-adik. Jadi alhamdulillah beliau sudah sedikit senang lah sama saya. Pas lebaran ya sharing-sharing aja masalah
pembangunan pondok pesantren. Terus kita sempat berdoa bersama kemarin di rumah, berdoa bersama sama keluarga. Saya selalu diskusi setiap pagi. Memang sudah menjadi satu kebiasaan kami berdua. Tentang biasanya Abah tuh ya banyak senyumnya, banyak melihat sosok saya ya. Beliau lagi sakit kemarin kan. Jadi saya sendiri pun juga cuman bilang ke beliau gak usah dipikirin, karena memang kualitas organ tubuh kita nih semakin berumur pasti menurun. Banyak hal yang diobrolin tentang bagaimana penyakit yang dideritanya, bagaimana tentang dia masa mudanya, bagaimana tentang dia perilakunya yang sekarang alhamdulillah dia di masa-masa penyakitnya sudah mulai ada perkembangan, kemudian melihat cucunya dia begitu bahagia. Rasa sakitnya pesan-pesannya itu tentang keadaan saya, tentang keadaannya orang tua seperti apa, ya tukar pikiran dan curhatlah seperti apa, seperti itu. Sering ngobrol tentang kehidupan, sering sharing. Bahkan dari sejak anak SMP, anak udah diajak ngobrol, Bang. Dari SMP kita habis makan malam tuh keluar rumah. Nah itu biasa ngobrol sambil lihat langit, lihat bintang, itu sering dilakukan. Qadarullah juga saat itu Idul Adha. Alhamdulillah ada pesan dari ayah. Kalau kurban titip untuk kakek nenek, titip untuk keluarga kita, minta tolong. Alhamdulillah. Pernah lah. Pernah banget. Seperti Banyak bro. Masya Allah, sebenarnya saya yang durhaka berarti ya kalau kesel sama marah ya. Ya pernah lah, pernah. Namanya sebagai anak kan, apalagi jiwanya masih jiwa muda begini, egonya masih terlalu dikedepankan daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Pernah marah, pernah kesal. Oh sering. Karena memang bapak sendiri itu orangnya keras ya. Bapak sendiri orangnya keras ya. Dan saya pribadi dididik keras dari dulu. Jadi kadang-kadang bapak itu ketika melakukan sesuatu itu sering overlapping. Tapi apalah daya bapak adalah orang tua. Ada. Ya permasalahannya sih masalah pekerjaannya. Karena memang di dalam posisi antara saya dengan Abah itu kita di satu perusahaan ini yang memang usaha ini adalah kita bentuk bersama antara saya dengan orang tua dan terutama dengan Abah. Pernah. Ayah tuh di ujung hidupnya tuh kan kurus ya. Kurus terus sering sakit-sakitan itu. Pernah ada undangan penting, ayah ikut gitu loh. Terus ayah menghadirinya dengan pakaian yang seadanya. Ya terus malu aja jadi anak. Karena modelan ayah tuh, papa tuh orang kantor bang. Orang kantor yang dari pagi sampai malam tuh dia kerja. Dan memang waktu buat kami pun juga terbatas. Dulu pernah bahkan sampai mau ngajak berantem dulu. Jadi posisinya namanya seorang anak, kadang-kadang kan sebagai seorang anak tuh kita melihat dari sudut pandang anak saja. Sementara mungkin pandangan orang tua atau papa kan
Saat itu mungkin lebih jauh dari itu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan perhitungan-perhitungan yang mungkin bisa terjadi. Mungkin dulu ketika masih remaja, ketika disuruh sholat ataupun diminta untuk ayo pulang jangan malam-malam, sempat kesel, tapi itu membuat jadi pelajaran sekarang. Mungkin dulu ya, kalau sekarang dulu muda lah gitu ya, mungkin darah masih panas, kita masih muda, belum mengerti apapun dunia ini gitu ya kan. Orang tua tuh kayaknya kita membangkang lah kayak gitu, kita mau dibilangin apapun gak masuk gitu loh Bang. Pernah Bang. Ya dari kalau masa kecil mungkin kayak nggak, kadang bapak mau pergi kemana nggak diajak gitu, itu biasa anak kesel tuh. Kesel marah tuh jadi satu bagian ya, yang itu bikin jadi rindu. Pernah, mungkin sering. Saya berusaha yang terbaik. Kayaknya belum sih. Kayaknya nggak mungkin. Enggak. Tidak. Itu jauh banget. Tidak. Nggak mampu sekali. Nggak bisa Bang. Dan itu nggak bisa di-compare dengan. Yang pasti saya minta maaf. Minta maaf. Belum bisa berbakti secara maksimal apa jasa-jasa Bapak saya kepada saya. Saya ingin bisa berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan Bapak saya ridho kepada saya. Apa yang saya banyak salah sama Bapak saya. Apa yang Bapak usahakan kepada saya ini jauh lebih besar, dan bahkan lebih besar dosa-dosa saya kepada ayah saya. Yang saya pengen itu aja, Bapak saya ridho kepada saya. Maafin ada. Abah, Umi, maafkan Adut kalau selama ini selalu buat kesel, selalu buat marah. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan dalam hati Abah sama Umi. Maka saya minta ridhonya sebagai anak Abah Umi. Siapapun saya tetap adalah anak Abah Umi. Siapapun saya, maka jangan lupakan saya, terus doakan anakmu ini ya. Dan tolong diridhoi sehingga nanti biar sama-sama masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Doakan Ridho terus, agar Ridho bisa selalu takzim sama Bapak, agar Ridho selalu bisa menyenangkan keluarga kita terus, agar Ridho bisa menjadikan anak-anak atau cucu-cucu Bapak menjadi cucu-cucu yang terbaik, sehingga cucu-cucu Bapak menjadi hafiz Quran dan bisa memberikan syafaat dan bisa memberikan mahkota kepada kita semuanya, sehingga Bapak bisa masuk surga tanpa hisab. Asbab cucu-cucu Bapak, asbab anak-anak Ridho, doakan Bapak. Bukan hal lain, bukan apa-apa yang Ridho minta kepada Allah. Hanya Ridho minta kepada Bapak agar Bapak selalu mendoakan biar cucu-cucu Bapak menjadi ahli ibadah, ahli agama, ahli Quran, sehingga Bapak dan kita sekeluarga bisa bertemu lagi di akhirat nanti. Tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain kata saya bangga. Kami bangga, Bah. Sangat bangga memiliki orang tua sosok seperti Abah yang tanpa lelah mendidik, mencari nafkah untuk kami semua
Dan di saat hari tua, Abah yang sudah renta, yang sudah pemikirannya pun sudah sangat berkurang, tapi Abah selalu ada untuk saya. Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa saya ingin membahagiakan Abah. Saya ingin menjadikan Abah bangga memiliki saya, dan saya insya Allah memperjuangkan sebagai anak yang saya akan menceritakan ketika Abah pun sudah tidak ada, betapa bangganya saya memiliki orang tua seperti Abah. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Saya insya Allah berdoa Abah panjang umur dan Abah memiliki keimanan yang kuat, dan insya Allah Abah nanti bisa bersatu dengan almarhumah emak di surga, dan kita semua bisa berkumpul bersama. Saya mohon maaf, saya minta doanya, dan selalu jangan pernah lelah untuk mendukung saya, untuk memberikan support kepada saya. Kami sayang sama Abah, sangat sayang. Maafin Noni ya. Maafin Noni. Semoga ayah di alam sana Allah berikan tempat terbaik ya di surga ya. Saya bersaksi ayah adalah ayah yang punya tanggung jawab, ayah yang senantiasa bertanggung jawab untuk anak dan keluarganya. Buat Papa, makasih banyak udah ngebesarin saya sampai sekarang. Ayah luar biasa, Papa luar biasa ngedidik anak-anaknya. Papa tidak pernah mengeluh sama sekali dalam keadaan apapun. Papa terhadap cucu pun juga luar biasa khidmatnya, padahal itu bukan tugas Papa. Terima kasih banyak Papa sudah berkorban jiwa raga buat kami, sudah mempertaruhkan nyawa buat kami untuk kami bisa seperti ini. Kami belum bisa membalas sedikit pun buat Papa. Kami cuma bisa mengeluh, kami cuma bisa bercerita susah ke Papa. Tapi cerita senang itu pun juga sulit kami ceritakan ke Papa, karena pada saat kita senang kita suka lupa dengan orang tua kita. Insya Allah amal jariah Papa mengalir ke kami akan lanjutkan amal-amal itu. Kebaikan Papa akan kita jalankan juga insya Allah untuk keturunan-keturunan Papa. Insya Allah Arif sudah niat Juli besok insya Allah anak Arif lahir. Arif mau menyematkan nama Papa di anak Arif. Itu yang kepengen di Arif. Mudah-mudahan diijabah sama Allah. Arif mau nama Wahid tetap ada di anak Arif untuk ngenang Papa sampai kapanpun. Kebaikan Papa mengalir di anak Arif, kesolehan Papa mengalir di Arif, dan ilmu kepintaran Papa pun juga mengalir di anak Arif. Makanya Pak Arif pengen sama Papa Arif sematkan di anak Arif. Insya Allah Allah mudahkan, Allah sehatkan, Allah lancarkan. Insya Allah kebaikan buat Papa juga diterima oleh Allah dan amal ibadah Papa. Insya Allah. Maaf kalau
pernah menyakiti, walaupun Gilang yakin Papa pasti memaafkan. Maaf jika sebagai anak Gilang belum bisa berbakti dan dalam doa Gilang selalu berharap bahwa Papa diridhoi dan dicintai oleh Allah. Dalam doa Gilang berharap Papa menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan terima kasih Pak, berkat doa Papa Gilang bisa menjadi manusia seperti saat ini sekarang. Pokoknya Gilang tidak akan menitikkan air mata di sini karena Gilang yakin Papa adalah orang yang kuat dan Gilang pengen jadi kayak Papa. Doakan anakmu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sukses di dunia maupun di akhirat. Dan kata-kata terakhir saya adalah maafkan segala kesalahan saya selama saya hidup. Itu katakan pesan saya terakhir untuk beliau. Pi, terima kasih banyak. Selama ini sudah berjalan dan ini udah 36 tahun. Saya nggak bisa balas budi Papi, belum bisa menyenangkan Papi. Masih kata jauh untuk bisa jadi anak yang soleh untuk Papi. Saya masih tetap berjuang jadi anak yang soleh selalu. Bisa nyenengin orang tua, bisa menjadi syafaat untuk keluarga, untuk saudara-saudara yang lainnya, mungkin orang sekitar. Masih kata jauh. Saya cuma minta doa sama Allah, bisa nyenengin orang tua ya Allah. Kasih kesempatan itu. Hanya Papi harapan saya bisa nyenengin orang tua. Tinggal satu. Saya selalu doa, tolong kasih kesempatan itu ya Allah. Tolong kasih kesempatan sedikit ini aja Allah. Bisa sama-sama umroh bareng sama Papi, bisa ibadah bareng. Semoga Allah terima amal ibadah saya. Apa yang saya kejar ini bisa sama-sama ke rumah Allah sama Papi, bisa sama-sama ibadah ya Allah. Doa saya cuma itu aja Allah pada saat ini. Sehat-sehat Pi. Doain saya, doa Papi saya, itu aja sih. Terima kasih Papi. Ya Allah. Buat Bapak, pertama minta maaf. Masih banyak kesalahan, banyak melakukan hal-hal yang belum sesuai yang Bapak inginkan. Semoga Bapak sehat selalu. Temanin kami Pak.
Buma sayang Abah. Maaf, Buma belum bisa jadi anak soleh, Bang. Tapi Buma belajar, Bang. Cuma ini yang bisa Buma kasih. Yang terbaik bisa Buma kasih. Gak sempat mungkin Abah ngelihat di dunia Buma kayak gini. Tapi insya Allah gue pengen ketemu Abah. Kita bisa kumpul di surga ini. Firli, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاعطي ذلك الباب أو احفظه. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang ayah adalah bagian tengah dari gerbang surga. Maka kamu bisa menyia-nyiakan gerbang itu atau menjaganya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kakek Aim, sarapan belum? Sudah Ustaz. Benar. Benar. Sekarang mau kemana? Mau nengok cucu. Emang masih kuat jalannya? Masih Ustaz. Kalau nggak kuat, saya anterin. Biasa jalan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan ya kakek Aim. Hidupnya luntang-lantung. Dulu mudanya nggak bener. Gak boleh begitu ente. Kita ini gak ada yang tahu akhir hidup kita. Nabi SAW bersabda, Innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannati wa innahu min ahlin nar. Wa ya'malur rajulu bi amali ahlin nari wa innahu min ahlil jannah. Wa innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi, ada orang nih, hari-hari dia amalannya amalan ahli surga. Tapi siapa sangka dia mati dalam keadaan kufur, na'udzubillah min zalik. Tapi sebaliknya, ada orang yang hari-hari amalannya amalan ahli neraka. Tetapi dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan orang itu dilihat bagaimana akhirnya. Kita doa aja, mudah-mudahan kakek Aim mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum kakek Aim, kopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas, minta air mas. Mas, minta minum mas. Beli mas, beli. Minta minum. Beli apa minta? Minta mas. Rasulullah, enggak ada minta air. Zaman sekarang enggak ada minta air. Cari warung depan, warung yang lebih bagus, yang lebih besar, cari di depan ya. Enggak ada namanya air, enggak ada. Pak, jauh ya, jangan kesini lagi ya, jauh dah, udah jauh ya, jauh. Kok kamu mau mandiin kakek, sedangkan yang lain pada ninggalin kakek? Dulu ayah bilang kalau kakek ke rumah suruh mandiin kakek biar bersih, terus biar bisa sholat. Iya, biar bisa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك Allah Tuhan kami, membesarkan orang tua kami yang banyak keburukan yang kami buat untuknya. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Belum bisa khidmat kami kepadanya. Belum bisa menjadi seperti mereka. Ya Allah, Tuhan kami dengan kebaikannya, keringatnya, ya Allah, balas semuanya dengan surga-Mu, ya Allah. Balas kesakitan Kamu melahirkannya kami durhaka, kami pernah kesal kepada
Ya Allah, kami bersimpuh pada malam hari ini ya Allah. Terimalah mereka semua ya Allah. Terimalah mereka ya Allah. Panjangkan umurnya yang masih hidup ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh sehingga kami bisa berbakti kepada keduanya ya Allah. Ya Allah, kalau seumpama kami ada orang tua yang sudah meninggal, Allah terangi kuburnya. Terangi kuburnya ya Allah, terangi kuburnya. Terangi kuburnya ya Allah. Titip salam rindu anak-anak. Titip salam rindu kami kepadanya ya Allah. Titip salam rindu kami kepadanya. Kami seusot kepadanya. Kami masih ya Allah. Kami masih ya sehingga efeknya kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Terimalah amal mereka ya Allah. Jadikanlah kebaikan kami untuk mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak yang baik. Jadikan kami anak yang soleh ya Allah. Berapa banyak hak orang tua kami yang belum kami tunaikan. Berapa banyak orang tua kami yang belum kami tunaikan ya Allah. Berapa banyak bentakan yang kami lontarkan ya Allah. Kekesalan kami kepadanya ya Allah. Ya Allah, kalau memang orang tua kami nauzubillah ahli neraka ya Allah, selamatkan ya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kami buat ini ya Allah. Ya Allah, jangan kau campakkan dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal mereka ya Allah. Berikanlah kebaikan kami kepada mereka ya Allah. Pandang langkah kakinya ya Allah. Pandang pendidikannya sehingga mereka mendidik kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami juga ya Allah. Ya Allah, terimalah amal saudara kami ya Allah. Terimalah amal teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Ya, kau campakkan kami dari usaha Nabi-Mu ya Allah. Kami gak pandai bersyukur ya Allah. Kami takut Engkau hilangkan kami dari usaha Nabi-Mu ya Allah. Nanti Kau ganti orang-orang yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, terima kasih Kau jadikan kami sebagai umat Nabi. Terima kasih Kau jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Terima kasih juga Engkau telah pilih kami dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, pengorbanan kami belum sebagaimana pengorbanan para sahabat-Mu ya Allah. Tapi kami meniru pengorbanan mereka ya Allah. Pandang kami yang masih baik-baik dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, pilih kami terus sampai kami mati ya Allah. Pilih kami terus dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Istri kami ya Allah, pilih kami. Pilih istri kami dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, pilih anak-anak kami dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Jaga iman anak-anak kami ya Allah. Jangan Kau cabut iman anak-anak keturunan kami nanti ya Allah. Walaupun ibadah kami masih main-main, pengorbanan kami masih main-main ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah pilih kami dalam kebaikan-kebaikan. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami keluar 3 hari masih main-main ya Allah. Kami belum bisa mengorbankan harta kami sepenuhnya untuk-Mu ya Allah. Kami hanya merindukan surga dari lisan kami ya Allah. Kami belum merindukan surga dari hati kami ya Allah. Tapi terima kasih ya Allah, Kau pilih kami dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Terus jaga iman kami ya Allah. Hidayah terus berikan kepada kami ya Allah. Jangan Kau lemparkan kami dari usaha dakwah ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah anak-anak kami, teramah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami ya Allah. Jangan sebagai beban kami ya Allah. Ya Allah, terimalah anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami ya Allah. Jangan sebagai beban hidup kami ya Allah. Ya Allah, mungkin kami dulu durhaka kepada orang tua kami, sehingga Kau jadikan juga anak kami durhaka kepada kami.
Mungkin dulu kami pernah membentak ibu bapak kami, mungkin sekarang juga anak kami membentak kami, ya Allah. Kami menyalahkan sepenuhnya kepada anak kami, padahal kami yang berhak kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, teruslah pilih kami, ya Allah. Jaga iman kami, ya Allah. Jangan kau ambil iman kami dari dalam diri kami, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ngaji plo ini, ya Allah. Terimalah ngaji plo ini, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Terimalah tuan rumah, ya Allah. Banyak pengorbanan telah dia korbankan buat agamamu, ya Allah. Ikhlas niatnya, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Jadikan pancarkan hidayah, ya Allah. Ya Allah, pilihlah kedua anaknya, ya Allah, dan keturunannya, ya Allah. Begitu juga anak-anak keturunan kami, ya Allah. Kami belum bisa berkorban seperti Mas Ridho, ya Allah. Pandang juga pengorbanan kami yang datang dari jauh untuk datang ke majelis ini, ya Allah. Ya Allah, berkahilah guru-guru kami. Berkahi kami, guru-guru kami. Allah, berikan keberkahan guru-guru kami kepada kami, ya Allah. Ridhai kami sebagai santrinya, ya Allah. Jadikan kami nanti sebagai umat Nabi Muhammad pada hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, berikan syafaat Nabi-Mu kepada kami, ya Allah. Akui kami sebagai umat Nabi. Ya Allah, kami masih banyak melakukan maksiat. Kami minum masih pakai tangan kiri, makan masih pakai tangan kiri, ya Allah. Kami belum bisa mengamalkan sunnah Nabi-Mu sepenuhnya, ya Allah. Tapi pandanglah kebaikan kami, pandang, ya Allah, pandang, ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ridhoi kami, ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ridho kepada kami. Ya Allah, jangan cabut nyawa anak keturunan kami sebelum kau ridho kepadanya, ya Allah. Rabbana Rabbana kusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, ya Allah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, ya Allah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan wajib ladaikal hadi, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Aftah ijma'na, ya Allah. Kumpulkan kami di sini, ya Allah, sebelum di surga, ya Allah. Kumpulkan kami juga di surga, ya Allah, agar kami sama-sama bisa berjumpa dengan Nabi-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Doa orang tua masing-masing. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi Rabbi ighfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.